hari raya. Tua dan muda bersukaria. Dengan bismillah pengawal kata, jawablah salam pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini dihadiri oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bapak Rokhaizal MPD. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Dr. Andes Haji Sulman beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Camat Tebing Tinggi, Bapak Husni Bubarok SAG MPDI. Yang terhormat Lurah Selat Panjang Selatan, Ibu Sri Dewi. Yang terhormat Bapak Imam, Bapak Bilal, Bapak Alim Ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Manar, Bapak Andri Supadi SPD beserta pengurus. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di halaman Masjid Al-Manar ini. Dan tidak lupa juga salawat beriringan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik Bapak Ibu yang sekalian, untuk informasi kita bersama bahwa hari ini adalah hari paling bersejarah dan bahagia bagi segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Manar, yang dimana sejak berdirinya tahun 1940 hingga saat ini tahun 2025, alhamdulillah secara resmi berubah statusnya menjadi Masjid Al-Manar. Dan dapat kami informasikan juga kepada seluruh hadirin bahwasanya setelah acara ini selesai, agar tidak pulang dahulu, dikarenakan panitia telah menyiapkan juadah ala kadarnya untuk dapat kita nikmati bersama. Dan informasi tambahan bahwa akan ada acara Ustadz Abdul Somad untuk dapat kita hadir bersama-sama, yaitu pada hari Ahad tanggal 20 April 2025 di Masjid Agung Ba'da Isya. Dan pada hari Seninnya tanggal 21 April 2025 dalam kajian subuh di Masjid Tanwirul Mutakin Al-Khair ini. Baik, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adinda kami Zaid Zaidan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh harum si bunga kasturi, buahnya banyak dibuat minuman. Yang ditunggu telah pun di sisi, sebaik kata kami nantikan. Baik kata sambutan dari Ketua Masjid Al-Manar kepada Bapak Andri Supardi SPD, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Bupati Kepulauan Meranti yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Asisten 2 Bapak Prof. Haizal MPD. Selamat datang di tempat kami, di masjid kami. Insya Allah saat lagi akan beliau resmikan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang kami hormati Bapak Camat Tebing Tinggi yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Selat Panjang Selatan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Pimpinan Bank Rio Kepri Syariah. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia yang telah meluangkan waktu hadir bersama-sama kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Pengurus Besar Muhammadiyah yang juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang mungkin hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kami hormati dan yang paling kami banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus masjid dan mushola yang berada di lingkungan Mushola Al-Manar yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang paling berbahagia dan yang paling kami hormati adalah Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan pengurus, jemaah, masyarakat dan pemuda yang ada di lingkungan Mushola Al-Manar yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua yang hadir dan berkumpul di halaman insyaallah Masjid Al-Manar pada pagi hari ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat umur, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir memenuhi undangan kami dari pengurus Masjid Al-Manar dalam satu rangkaian acara, yaitu peresmian Masjid Al-Manar yang berada di Jalan Al-Air bertepatan dengan Jumat 19 Syawal 1446 Hijriah, 18 April 2025 Masehi. Kemudian selawat beserta salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para jemputan yang kami hormati. Pertama-tama kami dari pengurus tentunya mengucapkan terima kasih, ribuan kasih yang terbesar-besarnya kepada Bapak Ibu, hadirin jamaah masyarakat yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri jemputan kami pada pagi hari ini, walaupun saat ini suasana libur. Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kami, dan permohonan maaf seandainya dalam penyambutan kemudian mempersilahkan duduk dan hal lainnya ada kekurangan dari kami mewakili pengurus dan seluruh jamaah Masjid Al-Manar mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para jemputan yang kami hormati, mungkin sedikit agak bercerita. Insya Allah pada hari ini, tepatnya tanggal 18 April 2025, bertepatan dengan 19 Syawal 1446 Hijriah, Mushola Al-Manar yang dulu dikenal nama Mushola Al-Manar berubah status menjadi Masjid Al-Manar. Insya Allah mungkin ini Jumat berkah bagi kita semua. Ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, kebanggaan sendiri bagi kita jamaah Mushola Al-Manar. Karena apa? Ini bukan hanya cita-cita kami, ini merupakan cita-cita dari orang-orang tua kami dulu. Salah satunya adalah yang bisa kami ambil sumbernya adalah Bapak Haji Sarwan Salam. Beliau bercerita mengenai sejarah Mushola Al-Manar ini. Berawal di tahun 1940. Mushola ini berada di daerah Skip, di belakang rumah Pak Swandi Mantri pada tahun 1920. Kemudian jemaahnya banyak berasal dari bapak-bapak yang berada di Al-Akhir. Tapi mungkin kenapa alasannya dipindah ke sini, menurut cerita beliau adalah karena jemaahnya terlalu jauh, maka mushola tadi dipindahkan ke tempat sekarang ini pada tahun 1949. Tepatnya di tanah datuk kami, Pak Salam. Maka dikenallah dulu mushola ini dengan sebutan Surau Salam, Surau Salam. Itulah sejarahnya perpindahan. Kemudian dibangunlah setelah ramai jemaahnya, dari orang tua kami, dari datuk kami, tanah ini dihibahkan untuk pembangunan Mushola Al-Manar. Nah, maka mulai dari saat itu mushola ini dikenal dengan Surau Basalam atau Surau Salam. Kemudian pada tahun 1957 mulailah surau ini berkembang dan ada kepengurusan, kemudian surau ini diberi nama dengan Mushola Al-Manar sampai dengan saat ini yang kita kenal dengan nama Mushola Al-Manar. Kemudian diiringi pergantian waktu, berjalannya waktu, berganti pengurus, ada yang mundur dan sebagainya, maka pada tahun 1957 dan mushola ini dibangun, waktu itu masih kayu, berlantaikan, berdindingkan kayu dari swadaya masyarakat. Itulah awal perkembangan dari Mushola Al-Manar yang berada di lingkungan ini. Kemudian berganti pengurus pada saat itu ke Bapak Haji Sarwan Salam pada tahun 1945, maka Mushola ini direnovasi, hasilnya seperti yang kita nikmati sekarang ini. Dari bangunan kayu tadi menjadi bangunan yang permanen, batu semua seperti ini. Jadi kami ini sebetulnya tinggal menerima enaknya saja, karena barang itu sudah jadi, sudah ada. Tapi tinggal kami ngawat ini. Maka dari itu kami sampaikan, ini merupakan cita-cita orang-orang tua kami dahulu, ingin menjadikan mushola ini menjadi masjid. Mudah-mudahan pendahulu kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di kepengurusan Bapak Haji Sarwan tahun 95 dibangun mushola sampai dengan saat ini. Kemudian barulah pada tahun 2018 beliau menyampaikan kami, karena kondisi beliau pada saat itu sudah umur semakin tua, kami menyerahkan tongkat estafet kepada kami muda tahun 2018 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah ini merupakan amanah daripada jamaah, amanah daripada masyarakat yang harus kami pikul dan kami laksanakan untuk mengelola masjid kita untuk terus bisa mensiarkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sedikit. Jadi kalau kami
Flashback ke belakang lagi, kami ini sekarang ini merupakan kepengurusan yang kelima daripada keberadaan Musola Al-Manar ini, kepengurusan kelima. Dari mulai Musola Al-Manar ini berada di Sikit sampai dengan sini, kami merupakan kepengurusan yang kelima pada saat ini. Maka pada pagi hari ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan dan menjadi keharuan bagi kami. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung, yang telah merekomendasikan dari lurah, dari Pak Camat, dari Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama yang telah merekomendasikan sesuai dengan surat keputusannya kemarin, tepat kalau tidak salah tanggal 17 April SK ini keluar, perubahan status dari musola ke masjid. Yang sesaat lagi nanti mohon kesediaan dari Bapak Asisten untuk meresmikan perubahan status tersebut. Kemudian ini secara singkatnya kami dapatkan cerita ini dari Bapak Haji Sarwan Salam. Sebetulnya kami ingin menghadirkan beliau di tengah-tengah kita, tapi dengan kondisi kesehatannya kami sudah ke sana kemarin, dengan Pak Kua juga kami sudah ke sana kemarin untuk wakaf tanah tersebut. Yang di sebelah ini tanah kita juga, jadi ikrar wakaf semalam kami laksanakan di rumah Pak Haji Sarwan. Beliau dalam kondisi sakit, sudah kami ajak kemari, beliau mohon maaf dan titip salam untuk kita semua. Mudah-mudahan mari sama-sama kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini mungkin sejarah singkat daripada yang sekarang insya Allah menjadi Masjid Al-Manar. Kemudian tentunya dalam perkembangan ke depan dan sampai dengan saat ini masih banyak kekurangan-kekurangan daripada Masjid Al-Manar ini. Tentunya sambil berjalan ke depan mungkin kami satu persatu ya. Seperti sekarang kami, kenapa sebetulnya sudah lama usulan dari masyarakat, orang yang lewat dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang salah, kadang hari Jumat tengah hari ke sini musola Jumat, padahal ini masih musola. Dasar itulah kami perkuat, mengajak teman-teman pemuda, bagaimana kalau kita laksanakan seperti ini. Tentunya kami harus menyiapkan dulu SDM-nya dulu, di dalamnya dulu. Yang sudah bisa melaksanakan, maka Alhamdulillah dengan tekad kami kemarin di awal Ramadan kami mulai membuat proposal untuk perubahan status tersebut. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, alhamdulillah sudah keluar SK-nya untuk perubahan status tadi. Kemudian tentunya tadi kami sampaikan masih banyak kekurangan. Ya, kami sudah alhamdulillah sekarang sudah nyaman, sudah kami pasang AC. Kemudian kami dapat bantuan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, karpet sejadah yang cukup baik untuk pelaksanaan kami, sound systemnya dan sebagainya. Ini mungkin berkah kami di bulan Ramadan kemarin. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan saudara-saudara kita yang sudah menginisiasi bantuan tersebut. Kemudian, namun demikian, kemarin kami satu paket AC, pintu dan sebagainya. Namun yang baru bisa kami penuhi itu baru AC. Pintunya masih pintu dari tahun 97 lah mungkin itu Pak. 95 lah bangunan ini pintu itu. Jadi rencana kami itu tadi, begitu ganti pintu dengan pintu kaca. Namun belum kesampaian. Murni AC ini adalah swadaya dari masyarakat. Lagi terima kasih kami sampaikan kepada jamaah dan masyarakat yang telah berpartisipasi menyisihkan sedikit rezekinya untuk pembangunan musola Al-Manar ini. Banyak hal yang perlu kami mungkin ke depan jangka panjangnya pengembangan musola ini, pembangunannya yang lebih luas lagi karena kita sudah punya tanah tersendiri. Kemudian nanti mungkin tempat parkir, tempat wudhu dan gudang dan sebagainya, ini masih banyak kekurangan dari kami. Kami juga nanti mohon dukungan daripada masyarakat, dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini adalah kegiatan ini awalnya kami berpikir dari pengurus, mungkin kegiatannya hanya mungkin kecil-kecil saja, tapi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jamaah, khususnya kepada pemuda yang telah mendorong kami sehingga acara ini
berlangsung sedemikian rupa yang di luar dugaan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada para muda. Mudah-mudahan soliditas ini, kerjasama ini akan tetap kita terjalin untuk demi kemajuan Masjid Al-Manar ini. Kemudian terima kasih juga kepada bapak-bapak dari donatur, dari BRK Syariah, dari Bapak Zulgino yang telah menyisihkan sedikit rezekinya untuk kita, untuk snack pada pagi hari ini. Kemudian dari Klinik Sundari yang telah memasang papan ucapan, kemudian dari bapak-bapak anggota dewan. Ini semua mudah-mudahan ini menjadi langkah awal bagi kami untuk maju ke depan lagi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami tutup sambutan ini, nanti mohon kepada Bapak Asisten memberikan kata sambutan, memberikan wejangan pesan kepada kami sekaligus meresmikan Masjid Al-Manar ini menjadi Musola Al-Manar ini menjadi masjid. Demikian juga nanti ada pesan dari Bapak dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami tutup, kami sampaikan kembali, tadi sudah disampaikan oleh MC, kami sangat berharap kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, setelah acara ini selesai, jangan beranjak dulu, karena kami sedikit menyiapkan hidangan atau jelasnya berupa lontong lah makan bersama kita di sini. Kemudian yang kedua, karena ini Jumat perdana, kami juga mohon kita semua nanti sama-sama untuk sholat Jumat perdana di Masjid Al-Manar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mewakili daripada pengurus, mewakili daripada seluruh jamaah Musola Al-Manar. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu dari dalam diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Andri atas kata sambutannya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya. Banyak berjasa, janganlah tinggi, tak pula lemah, jatuhkan diri. Sepatah kata penguat hati, menyusun sembah tempat diberi. Baik kata sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Bapak Dr. Handes Haji Sulman. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita tanzimi para alim, para ulama, orang-orang tua kita. Kemudian saya hormati juga Bapak Bupati, dalam ini diwakili oleh Bapak Asisten 3. Saya hormati Bapak Camat Tebing Tinggi. Yang saya hormati juga Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia yang berkesempatan hadir. Kemudian juga Bapak Ibu penyuluh agama Kementerian Agama. Ada di sini Pak Asep, ada sini Pak Rizky. Mungkin ada Ibu, nggak kelihatan, nggak datang deh. Ada ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah Musola Al-Manar, yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan menjadi masjid. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat kita kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sambutan, mari kita sama-sama berserah diri kepada Allah. Dalam arti kata melafalkan Al-Fatihah. Saya yakin dan percaya hadirnya kita di sini adalah berkat doa-doa dan ikhtiar orang-orang tua, orang kampung kita di sini.
Dan perjuangan hari ini adalah perjuangan orang-orang tua yang mendahului kita bacakan Al-Fatihah, dan yang masih hidup kita doakan supaya bisa beribadah dengan sempurna dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Saya yakin dan percaya kita hadir sini berkat doa-doa beliau. Kekuatan doa entah kapan dikabulkan, doa inilah wujud daripada terima kasih kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Kementerian Agama hadir bukan menghalangi peningkatan tempat ibadah. Cuma kadang-kadang harus mengikuti aturan. Kan tidak bisa masjid nih Pak, jamaah cukup, tidak. Selagi belum ada persetujuan dari pengurus masjid melalui musola dan rapat dan didukung oleh masjid setempat Pak. Ini kadang-kadang ya harap maklum, mohon maaf. Karena selisih pendapat dengan pengurus, nak tegakkan masjid lagi, nak tegak musola lagi. Nah, ini kadang-kadang membuat tidak bersatunya umat Islam. Jadi keprihatinan itu maka Kementerian Agama melihat asal izin musola ini sudah ada, kemudian ditingkatkan menjadi tempat masjid, harus tanya dulu, assalamualaikum tetangga sebelah lu masjid yang sudah ada. Yang dikhawatirkan itu Pak, tambah masjid tapi jamaah semakin berkurang. Karena berebut, nak jadi imam lah, nak jadi khotib lah, nak jadi bilal lah, suara merdu tak tersalurkan. Nah ini kadang-kadang berakibat kepada persatuan dan kesatuan yang kita bina selama ini melalui ukhuwah Islamiyah, mendirikan masjid musola lagi. Kita tidak jauh-jauh, di Meranti banyak hal-hal ini terjadi. Ya kalau Bapak Ibu berjalan dan kabar itu di tebing tinggi barat terjadi. Lebih tepatnya di Batang Malas. Kalau jemaah tidak banyak, pas. Tapi karena ya begitulah umat kita ini. Nah makanya bukan Kementerian Agama hadirnya hari ini menghalang-halangi untuk peningkatan dari musola ke masjid, tidak. Tapi harus paling tidak prosedur atau yang harus kita supaya namanya tempat masjid, tempat ibadah, tempat sosial, tempat beraktivitas umat silakan digunakan semestinya. Jangan-jangan nanti setelah biasanya ramai musola ini, setelah ada jadi masjid tidak pula jamaah seindah semesra dulu. Atau membangun komunikasi ukhuwah Islamiyah dengan bagaimana masjid hari ini kita resmikan, juga bagaimana jamaah kita meningkat dan fasilitas yang hari ini bisa digunakan dengan maksimal. Mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan umat dan keberkahan kita dalam menjalankan ibadah. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat, maka mari hari ini kita luruskan niat untuk bagaimana yang nantinya menjadi Masjid Al-Manar memang bersinar yang kita harapkan, dan ukhuwah Islamiyah dan jamaah semakin ramai. Itu yang kita harapkan. Jadi ini saja yang perlu kami sampaikan mengingat waktu. Kemudian yang terakhir, keterlambatan saya tadi kebetulan ada tamu Pak Asisten, jadi mohon maaf ada tamu, maklum lah Sawal nih sampai bulan betul penuh nampak ada nih Sawal, jadi tanggal 1 kemarin hari raya, ini Sawal 1, 2 sampai 19 hari ini itu masih Sawal juga rupanya, ada keluarga dan tamu datang dari seberang. Jadi mohon maaf atas keterlambatan saya, bukan karena faktor sengaja, tapi memang ada tamu waktu datang pun mepet-mepet juga, mau hampir jam 10 tadi ya, namanya tamu dari seberang ya tidak bisa lah. Ya terima kasih Pak Didis telah menelepon dan mengingatkan. Kalau tak ditelepon tadi alasan yang masuk akal tak diterima. Itu. Jadi alhamdulillah ditelepon. Ini saya sudah ditelepon. Itu. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengingatkan saya. Mohon maaf sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Sulaiman atas kata sambutannya. Bijaksana laksana raja, berlemah lembut laksana putri.
Sepatah kata beribu makna, kami menjemput tempat diberi. Baik kata sambutan sekaligus meresmikan status Masjid Al-Manar oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Rokhaizal MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah Pak Nuryanto ada penyengat. Penyengat dilempar di pagi hari. Karena salam kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan ucapan salam dari Pak Wakil. Sebenarnya beliau yang damang ACC akan hadir pada kesempatan ini. Jadi karena berhalangan beliau tak hadir, beliau menyampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan dari beliau dan saya pun akan saya potong-potong, tak semuanya, biar cepat karena mumpung hari ini hari Jumat, jangan terlalu lama. Diawali dengan pantun nih, pembawa acara pakai pantun ya, Pak sudah pakai pantun. Kalau wajib sudah dimakan, jangan dilupa minum dengan air kopi. Kalau masjid ini sudah kita makmurkan, turunlah berkah, majulah negeri. Yang kami hormati Kepala Kemenak yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dari Dewan Masjid, yang kami hormati Pak Camat dan Bu Lurah yang sempat hadir, pengurus Ormas dari Muhammadiyah, kemudian dari alim ulama, cekawan yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini, kesempatan kita semuanya bisa hadir di Musola Al-Manar, belum dirubah jadi masjid lagi. Tahu pula kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala sayyidina Muhammad. Pertama, dalam kesempatan ini saya terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia dan para jemaah di sekitar ini pada hari ini telah dapat melaksanakan peresmian dari musola menjadi masjid. Kami selaku wakil dari pemerintah memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada jemaah semua yang telah berupaya, yang telah berusaha untuk merubah itu semuanya. Tadi sebelum yang disampaikan oleh Kepala Kemenak tadi, saya juga sebenarnya ingin nyampe juga mengucapkan Al-Fatihah kepada pendiri-pendiri sebelumnya, karena bagaimanapun saya tahu, karena dari dulu saya sering juga main di sini. Di musolanya ada arwah semua lah, yang sudah arwah gitu. Ya, tapi ditentukan oleh Pak Kemenak, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kami dari pemerintah memberi apresiasi kepada jemaah semua, kepada pengurus dalam hal ini bisa melaksanakan suatu peningkatan lah, dari musola menjadi masjid yang sebenarnya fungsinya sama, namun diberi dengan masjid memberi keluasan yang lebih. Saya berharap pada perubahan ini kita mulai dari masjid yang dulunya, sekarang ini sudah mulai menambah yang disinilah mulai berkembangnya ilmu, mulai terjadinya silaturahmi di antara kita, dan tempat bagaimana melaksanakan ibadah. Satu hal yang sangat penting pada kesempatan ini, pembangunan fisik, pembangunan sarana itu mudah. Tapi seperti yang disampaikan tadi oleh Kepala Kemenak, bagaimana menciptakan kesatuan, perbedaan dalam kesatuan. Berbeda kita semua, tapi kita bisa bersatu bagaimana untuk memajukan Islam itu sendiri. Ini bedanya. Mungkin berbeda-beda nih Pak jemaahnya. Pola pikir juga yang berbeda-beda.
Disinilah kita bagaimana untuk memajukan masjid. Kita leburkan semua ego kita, kita leburkan semua kepentingan kita. Bagaimana kita bisa memajukan masjid kita. Ini pada kesempatan ini kami berharap dari Pemda, jangan karena persaingan mau bangun disampaikan oleh kepala kementerian, enggak. Kita singkirkan, kita buangkan sifat-sifat itu sejauh-jauhnya. Bagaimana kita sekarang berupaya memajukan masjid. Jangan khawatir, ini rumah Allah. Usah kita khawatir, pandailah Allah memikirkannya, menjadikan apa itu tenang. Maka saya bilang, membangun fisik mudah, sarana mudah, membangun orang semakin jemaah semakin ramai itu sulit. Jadi kalau kita perbandingkan berapa jumlah masjid yang ada di Selat Panjang, berapa jumlah musola, harusnya dengan semakin banyak ada hubungan yang signifikan dengan berkurangnya yang bakhil tadi, pindah kan. Ini yang perlu kita pikirkan. Semakin banyak rumah ibadah, maka akan semakin meningkat hubungan Islamiah di antara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tak panjang-panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, pada hari ini, dengan berubahnya nama, maka berubahlah itikat kita semua bagaimana ingin meramaikan masjid. Dengan menyampaikan sebuah pantun, masak wajib lalu dihidangkan, mari makan bersama jemaah. Masjid Al-Manar yang kita resmikan semoga menjadi masjid sentra ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten 2, Bapak Rokhaizal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan surat keputusan dan sertifikat Masjid Al-Manar. Kami mohon kepada Ketua dan Wakil Ketua Masjid Al-Manar bersedia mengambil tempat di hadapan. Dan kami mohon yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Asisten 2, dan Bapak Kakan Kemenak untuk bersedia mengambil tempat di hadapan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dilanjutkan untuk acara pembukaan kain selubung. Kami mohon kesediaan kepada tamu undangan yang di hadapan untuk dapat ke depan menyaksikan bersama. Kami mohon kepada Bapak Camat juga, dan kami mohon kepada Ibu Lurah untuk maju ke hadapan. Oke, udah. Oh, tinggal Bu Lurah. Oke, izin Bapak Ibu sekalian untuk membuka kainnya, tunggu aba-aba dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak
Bapak Ibu sekalian untuk dapat menempati ke posisinya kembali. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu ambil wudhu, membasuh muka. Muka dibasuh sampai ke dahi, menundukkan kepala seraya berdoa, mengharapkan berkah ridho ilahi. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh Bapak Asep Darut Tahqiq. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari kita bermohon kepada Allah dengan menundukkan hati, mengangkat kedua tangan sebatas bahu. Semoga doa kita dijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran. Alhamdulillah hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma rabbana inna nas'aluka qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ajal hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruq ma'suma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min solihin. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa fatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa insab. Allahumma ja'al hadza Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma atina nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana aslina dina ladhi wa ismatu amrina wasilana dunya lati fi amashana wasilana akhiratana allati fi amaduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita bacakan tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelum saya menutupi, ada dua buah pantun yang akan saya sampaikan. Musola dulu, masjid sekarang. Mari semangat, tingkatkan ibadah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah datang. Semoga kita semua mendapat berkah. Hari Jumat penghulu hari, hari yang suci dalam sepekan. Saya Yogi mohon undur diri, salah dan silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.